Film dimulai dengan memperlihatkan Kong yang terbangun di pulaunya, yaitu Skull Island. Di sana adalah tempat dibangunnya fasilitas buatan untuk mengisolasi Kong dari dunia luar. Kong terus berusaha agar dapat keluar dari sana. Ia melemparkan tombak berkali-kali agar tembok pulau ini dapat hancur. Kemudian, Kong bertemu dengan Jia. Ia adalah sosok tunarunggu yang memiliki ikatan kuat dengan Kong, dan Jia juga dapat berbicara dengan Kong dengan bahasa isyarat. Jia merasa Kong sedang sangat marah pada para manusia yang mengurungnya di pulau itu. Jia memberitahu hal itu pada ibunya. Mendengar itu, ibunya dan rekannya mulai mempertimbangkan solusi untuk di luar pulau karena habitat Kong tak akan bertahan lama. Namun, pulau itu adalah satu-satunya tempat Kong tetap terisolasi dari Godzilla yang sedang mengincarnya. Menurut mitologi kuno, tak boleh ada dua titan karena akan terjadi pertarungan. Di sisi lain, terlihat orang yang bernama Barney. Ia telah menyamar bekerja di Apex Cybernetic. Kini, ia akan memulai aksinya mengumpulkan bukti kuat untuk mengungkapkan konspirasi yang disembunyikan oleh perusahaan Apex. Apex Cybernetic merupakan perusahaan raksasa yang melewati batas potensi manusia, robotika, dan juga kecerdasan buatan. Terlihat Barney yang berhasil masuk ke ruangan sistem Apex dan mengunduh data. Namun tiba-tiba terdengar alarm peringatan evakuasi Titan. Terlihat Godzilla muncul, sang raja bumi yang mulai menyerang. Di sisi lain, Barney yang ketahuan menyusup dicegat oleh petugas. Namun tiba-tiba ada ledakan yang sangat besar. Barney melihat benda yang sangat canggih dan tempat itu menjadi terbakar. Keesokan harinya muncul pemberitaan pengerahan armada laut dilepas di pantai tenggara Amerika setelah semalam adanya serangan Godzilla yang menyebabkan sebagian besar menimpa Apex Cybernetic. Walter Simon, pemilik Apex Cybernetics, mengatakan kalau Godzilla merupakan ancaman dan Apex punya rencana untuk menghadapinya. Mendengar berita tersebut, Madison berdebat dengan ayahnya kalau Godzilla tidak mungkin menyerang tanpa alasan, sebab Madison yakin kalau Godzilla bukan musuh, bahkan Godzilla yang menyelamatkan mereka dari Titan yang lain. Ayahnya mengatakan kalau bisa saja Godzilla berubah. Madison pun pergi untuk mendengar semua siaran mengenai konspirasi yang dilakukan oleh Apex. Di sisi lain, terlihat seorang ilmuwan yang bernama Dr. Nathan Lin. Ia mempunyai teori tentang keberadaan Hollow Earth di dalam perut bumi. Dokter itu didatangi oleh Walter Simmons, pemilik Apex Cybernetics. Ia meminta Dr. Nathan Lin untuk membantunya menemukan jalan masuk ke Hollow Earth. Hollow Earth merupakan sumber kekuatan dari Titan. Dr. Nathan Lin mengatakan kalau itu mustahil karena gravitasi di sana akan langsung menghancurkan mereka. Walter Simon mengatakan kalau ia sudah menemukan cara, yaitu dengan menciptakan kendaraan yang dapat menahan gravitasi di dalam Hollow Earth. Walter Simon menyuruh Dr. Nathan Lin untuk mencari lokasi sumber kekuatan di dalam Hollow Earth agar dapat melawan Godzilla. Dr. Nathan Lin mengatakan ia tidak tahu cara menemukan lokasi itu, namun ia tahu siapa yang bisa menemukannya. Ya, benar aja, makhluk yang tercipta dari Hollow Earth yang dapat menemukannya yaitu Kong. Mereka langsung menuju ke Skull Island dan bertemu dengan Elen. Walter Simon mengatakan bahwa ia membutuhkan Kong untuk menemukan sumber kekuatan di dalam Hollow Earth. Elen awalnya menolak sebab ia takut Godzilla menyerang Kong. Namun Simon Walter meyakinkannya kalau ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dunia dari Godzilla dan sekaligus membawa Kong kembali ke tempat asalnya. Elen pun akhirnya setuju. Kemudian Kong dibawa dengan menggunakan kapal tongkang dan dikawal oleh angkatan laut.
Di perjalanan itu, putri dari Walter Simon yang bernama Maya datang untuk memimpin tim Apex Cybernetic. Pada malam harinya, Jia terbangun karena merasa ada sesuatu pada Kong. Ia pun langsung menghampiri Kong dan berkomunikasi dengannya. Dari kejauhan, Ilen melihat Jia sedang di dekat Kong. Ia pun langsung menghampirinya. Jia mengatakan kalau Kong sangat sedih karena ia dirantai. Ia juga ingin kembali ke rumahnya. Keesokan hari, Madison meminta bantuan kepada Josh untuk menyelidiki serangan Godzilla. Mereka berdua pergi ke kediaman Barney, karyawan Apex yang sedang menyamar. Sesampainya di sana, Barney pun menyambut Madison. Mereka membahas Godzilla yang tiba-tiba menyerang kota. Mereka yakin kalau itu pasti ada penyebabnya. Barney mengatakan kalau di sana ia melihat ada sebuah perangkat besar. Mungkin itu penyebab penyerangan Godzilla. Agar lebih meyakinkan, mereka bertiga pergi ke fasilitas Apex untuk menyelidikinya. Kong telah sampai ke Laut Tasman. Saat itu situasi nampaknya baik-baik saja. Tak lama kemudian mereka mendeteksi kedatangan Godzilla. Godzilla pun datang untuk menyerangnya. Godzilla itu dengan mudah memecahkan kapal perang. Sedangkan Kong yang terikat dengan rantai tak bisa berbuat apapun. Hingga saat kapal yang ditumpangi Kong akan tenggelam, Dr. Lin langsung melepaskan rantai yang terikat pada Kong. Pertempuran hebat di tengah laut pun terjadi. Karena pertempuran di tengah laut membuat Kong tak dapat banyak menyerang Godzilla, hingga membuatnya hampir saja tewas. Untungnya kapal perang Dr. Lin segera membantunya. Hingga Godzilla akhirnya pergi dari sana. Di sisi lain, Madison dan yang lainnya menggeledah markas Apex Cybernetics. Namun tiba-tiba ada 10 security datang. Mereka bertiga pun langsung bersembunyi ke tempat kargo. Terkejutnya, ternyata tempat kargo yang mereka masuk isinya telur dari Skullcrawler yang mau diekspedisi ke Hong Kong. Hal itu tentunya membuat mereka menjadi ikut ke Hong Kong. Karena jalur laut sudah tak aman untuk mengangkut Kong, mereka membawa Kong dengan jalur udara. Mereka menggunakan jaring dan diangkut oleh beberapa helikopter. Saat tiba di Antartika, Kong terlihat sangat bingung. Dia mengatakan pada Kong agar masuk ke lubang menuju ke Hollow Earth. Kong awalnya tak mau, namun dia mengatakan kalau mungkin keluarganya ada di sana. Mendengar itu, Kong langsung pergi masuk ke dalam lubang. Mereka langsung membuntuti Kong dari belakang dengan menggunakan 3 kapal dari Apex Cybernetic. Untungnya, kapal mereka dapat selamat dari gravitasi hingga sampailah mereka di Hollow Earth. Di sana sangat indah, para binatang raksasa hidup di sana. Tiba-tiba ada seekor burung raksasa menghantam salah satu kapal. Kong pun menyerang burung itu. Si burung juga tak tinggal diam. Ia langsung melawan Kong dengan sekuat tenaga hingga membuat Kong tercekik. Mereka langsung segera menembak ke arah burung itu untuk menyelamatkan Kong. Kemudian, Kong langsung membunuh burung itu dan meminum darahnya. Di sisi lain, Madison dan yang lainnya telah tiba di Hong Kong. Mereka menemukan ruangan di mana tempat tersebut berisi senjata untuk membunuh para Titan. Yap, benar saja, Walter Simon telah membuat robot Godzilla yaitu Mecha Godzilla. Mereka bertiga pun langsung lari untuk bersembunyi. Saat uji coba, mereka melihat Mecha Godzilla membantai hewan tersebut dengan sangat mudah. Godzilla mendeteksi ada sesuatu yang terjadi di Hong Kong dan ia langsung pergi ke sana. Kembali ke Kong, di sana ia menemukan kapak raksasa. Ia mengambil kapak itu dan duduk di singgasana leluhurnya.
Madison dan yang lainnya sedang menelusuri Apex Cybernetics. Kemudian mereka menemukan tengkorak Titan, di mana itu adalah tengkorak dari Ghidorah. Ternyata Apex Cybernetics menggunakan saraf dari Ghidorah untuk mengendalikan Mecha Godzilla. Di sisi lain, Kong yang sedang duduk dengan tenang di sana tiba-tiba melihat kapaknya bersinar. Kapak itu menarik radiasi dan membangkitkan gua itu. Kapak itu juga memberikan tenaga untuk menuju ke sumber kekuatan. Godzilla telah tiba di Hong Kong. Seluruh masyarakat sangat panik dan diminta agar segera evakuasi. Godzilla merasakan adanya sumber kekuatan yang telah dibangkitkan Kong. Maya pun mengambil contoh kekuatan tersebut untuk dibawa ke Apex Cybernetics. Karena contoh kekuatan itu dapat membuat kekuatan Mecha Godzilla menjadi lebih besar. Kong marah dan membangunkan burung-burung raksasa yang ada di gua itu. Burung-burung raksasa menyerang mereka. Saat keadaan sangat kacau, tiba-tiba Godzilla tiba di gua itu dengan membuat lubang yang besar. Maya pun ingin kabur melewati lubang yang dibuat oleh Godzilla. Namun Kong merasa Maya adalah orang yang jahat. Ia pun langsung menghancurkan kapalnya. Setelah itu, Kong langsung terjun ke lubang mengikuti Godzilla. Para kapal yang lain pun segera membuntutinya. Di sisi lain, Madison dan yang lainnya telah ditangkap oleh Apex Cybernetics. Kong telah sampai ke Hong Kong dan bertemu dengan Godzilla. Pertarungan pun dimulai. Mereka bertarung hingga membuat gedung-gedung di sana hancur. Kong berlari menghindari semburan api Godzilla. Setelah pertarungan yang panjang, akhirnya Kong berhasil menahan semburan api Godzilla. Bahkan Kong memukul mulutnya dengan kapak. Kong dan Godzilla langsung tercampak bersama. Kong terlihat baik-baik saja dan pertarungan kedua dimenangkan oleh Kong. Saat Godzilla bangkit kembali, mereka pun memulai kembali pertempurannya. Kong jatuh dan diinjak oleh Godzilla. Kong yang telah pasrah akan disembur api oleh Godzilla, tiba-tiba Godzilla menghentikan niatnya untuk membunuh Kong. Godzilla pun pergi. Kong sangat lemas, ia pun terbaring di sana. Di sisi lain, Madison dan yang lainnya telah ditangkap dan dibawa menghadap ke Walter Simon. Ia mengatakan apa tujuannya sambil mengaktifkan Mecha Godzilla dengan menggunakan sumber kekuatan yang telah ia dapatkan tadi. Ternyata sumber kekuatan ini mempunyai kekuatan lain. Orang yang mengendalikannya diputus sambungannya hingga ia langsung tersetrum. Mecha Godzilla ternyata memiliki insting sendiri. Setelah itu, ia menghancurkan tempat Walter Simon berada hingga ia pun meninggal. Kemudian, Mecha Godzilla keluar dan menantang Godzilla. Saat Godzilla datang, Mega Godzilla langsung menyerangnya dengan semburan api. Sepertinya Godzilla kalah karena ia sudah lelah bertarung dengan Kong tadi. Mereka mau memanggil Kong untuk membangun Godzilla, namun Kong terlihat sangat lemas dan jantungnya juga lemah. Cara untuk membangkitkannya yaitu dengan menyetrum jantungnya dengan kekuatan listrik yang sangat besar. Mereka menggunakan kapal yang mereka naiki tadi, sebab kapal itu memiliki kekuatan listrik yang sangat besar. Mereka meledakkan pesawat itu di dada Kong dan berhasil. Kong bangkit kembali. Kemudian mereka berusaha untuk memutuskan sinyal dari satelit ke Mecha Godzilla, karena kalau terputus Mecha Godzilla akan kekurangan sebagian kekuatannya.
Kong segera pergi membantu Godzilla. Terlihat Godzilla hampir mati karena Mechagodzilla menyerangnya. Namun untungnya Kong datang menyelamatkannya. Terjadilah pertempuran yang hebat. Mereka berdua bersama melawan Mechagodzilla. Namun Mechagodzilla sangat kuat sampai Kong kewalahan menghadapinya. Josh yang tak berhasil memutuskan signal akhirnya memutuskan untuk membuat komputer koslet. Ia menumpahkan minuman ke CPU-nya dan berhasil. Sinyalnya pun terputus hingga membuat Mechagodzilla kehilangan sebagian kekuatannya. Hal tersebut dimanfaatkan Kong untuk menyerangnya dengan kapak yang diisi energi oleh Godzilla. Kong memukulnya dan memenggal kepalanya. Setelah itu, Kong pun sangat lelah dan terduduk. Kong dan Godzilla kembali berhadapan di sana. Namun kali ini mereka berdua beranggapan mereka bukan ancaman. Kong melepas kapaknya dan Godzilla pergi ke laut. Film diakhiri dengan memperlihatkan Kong kembali ke Hollow Earth bersama Chia dan yang lainnya. Kong merasa sangat bahagia. Film pun selesai. Bye-bye.